Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la ya'budu dhalimin sallallahu alaihi wasallam. Papa, berlindung di bawah Musikan dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, tak pernah diingkari, yang maha penyayang sayangnya tak terbelah. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah SWT dengan beberapa nikmat, lalu dia merasakannya dengan sempurna. Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata dengan anak cucuku juga. Allah SWT berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku untuk orang-orang zalim. Benar oleh Allah dengan segala firman-Nya dan Allah yang mengucapkan Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Adapun dalam kalimat wa ibtala Ibrahim rabbuh, menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an jilid 1 halaman 5 menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi seorang imam, beliau pernah ditimpa berbagai musibah, mulai dari menentang kaumnya yang menyembah berhala, Bersabar ketika dibakar hidup-hidup, diusir dari tanah air tercinta, bahkan bersabar ketika diperintah menyembelih putra kesayangan. dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فآمنت آدم يوم النفر أقل تحبى إلى الله إذ أتى وجلا به رقصيدا وإن الله ليأتي يوم القيامة بقراننا وأدى بها وأشى بها وإن ندم عليكم الله عز وجل قبل أن يضع على الأرض أقرب بها نفسا. bukankah pada hari itu manusia melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya darah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Karena itulah bersihkan jiwa kalian dengan berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Adapun beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah puluhan tahun menikah, namun beliau belum dikaruniai seorang putra. Disinilah kesabarannya diuji. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberi beliau seorang putra yang bergelar Khairullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menunda memberikan putra kepadanya. Inilah akhlak yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memenuhi perintah Allah dengan penuh kesabaran. Hikmah yang kedua adalah tawakal. Sudah puluhan tahun Nabi Ibrahim menanti kehadiran sang buah hati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Ismail dari rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang atas karunia tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala kembali
Yang ketiga, ketauhidan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sangat kompak dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan hewan sembelihan dari surga. Keduanya memiliki ketauhidan yang sangat tinggi, berserah diri dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Akhirnya Pemuda harapan bangsa, bawalah ilmu dan takwa. bersatu bersama-sama membangun akhlak mulia. Walaupun kulit dan warna suku pun berbeda-beda, Berjuang tanamkan cinta, membangun harapan bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, ganti tempat